Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan kembali tentang barisan dan deret aritmetika ya. Jadi ada dua versi barisan dan deret aritmetika. Oke, jadi kita berkenalan dulu dengan aritmetikanya itu sendiri. Aritmetika itu yang seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Misalnya 2, 4, 6, 8 ini ada barisan bilangan. Nah, ini kelihatan bertambahnya selalu bertambah 2. Karena ini bertambahnya selalu sama, ini disebut barisan aritmetika. Begitu juga apabila untuk pengurangan, misalnya 100, 90, 80, 70 dan seterusnya, ini selalu berkurang sama, berkurang 10. Nah, ini juga disebut dengan barisan aritmetika. Nah, ada istilah-istilah yang perlu diketahui di sini. Ini 100 dengan 2 ini disebut dengan suku pertama atau suku awal. Biasanya diberi istilah A, suku pertama. Seperti itu. Nah, yang 4 ini disebut suku kedua. Ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Demikian juga ini suku kedua, ketiga, keempat. Kemudian istilah selanjutnya ini ada 2 dengan negatif 10 atau min 10. Nah, ini disebut sebagai beda. Jadi ini dengan ini disebut sebagai beda atau selisih. Lebih tepatnya sih orang biasanya pakai beda, pakai istilah B. Jadi berapa perubahan dari suku pertama dan suku kedua disebut beda. Biasanya orang mengurangkan suku keduanya dengan suku pertamanya. Jadi U2 dikurang U1. Jadi U itu suku. Jadi suku kedua dikurangi suku pertama. Kemudian ada istilah lainnya yaitu N. N itu banyaknya suku. Banyaknya suku. Jadi misalnya ini U1 menandakan ini suku pertama. Ini suku kedua, suku ketiga dilambangkan U1, U2 dan seterusnya ya. Contohnya ya supaya lebih jelas. Ini contohnya. Nah, ada istilah barisan dan ada istilah deret ya. Jadi kalau barisan misalnya seperti ini 5, 8, 11, 13 ini namanya barisan. Kalau disuruh menjumlah seperti ini disebut dengan deret. Jadi ini barisan, ini deret ya. Jadi istilah-istilah tadi diulang ya. A itu awal, suku pertama yaitu 5. Nah, jadi suku pertama boleh juga ditulis sebagai U1 ya. U1. Nah, kemudian kalau mau cari U2 misalnya ya, suku kedua ya 8. Ini 8 suku kedua. Suku ketiga berarti 11. Nah, suku keempat berarti 13. Kalau mau cari suku kelima ya, karena ini tambah-tambah 3 berarti suku kelimanya 16. Ini istilahnya ya, jadi N inilah yang disebut dengan N ya. 5, 4, 3, 2, 1 ini sukunya. Kalau misalnya bedanya B-nya, kita kurangkan saja suku kedua dengan suku pertama. Jadi boleh suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Jadi 8 kurang 5. Nah, itu adalah beda. Sama juga sebenarnya, biarpun suku ketiga dikurangi suku kedua, 11 kurang 8 hasilnya juga 3. Jadi itu yang dimaksud dengan beda.
suku yang di atas dikurangi suku sebelumnya. Jadi dari soal ini kita bisa tahu kesimpulannya apa? A-nya 5 dan B-nya 3. Jadi sekali lagi, A-nya 5, terus B-nya 3. Ya, jadi kita bisa mencari, misalnya kita disuruh 5, 8, 11, 13, carilah suku ke-10. Jadi kalau secara manual ya kita bisa cari, tapi kalau mau pakai rumus, ada istilah rumusnya ini, UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Rumus ini sebenarnya berasal dari logika. Ya, jadi untuk bisa pakai rumus ini, kita butuh A dan B dan N ya. Nah, jadi kita lihat soalnya apakah sudah ada A tadi. Nah, jadi A-nya adalah 5. Jadi ini kita bisa dapat sebentar jawabannya. A-nya 5, B-nya 3, sudah ada. N-nya adalah yang ditanyakan, suku ke 10, berarti N-nya 10. Nah, A, B, dan N ini sisa kita masukkan di rumus. U10, kan kita ganti N-nya dengan 10 ya. A-nya dengan 5, kemudian N-nya ganti dengan 10 lagi, B-nya ganti dengan 3. Jadi 5 tambah 10 kurang 1, 9 kali 3. Jadi 5 tambah 9 kali 3 harus duluan ya. Jangan 5 tambah 9 dulu. 9 kali 3 dulu, 27, sehingga jumlahnya 33. Jadi suku ke-10-nya adalah 33. Ini kalau menggunakan rumus A tambah N kurang 1B. Biasa di sini saya singkat jadi ATNIP. Karena A tambah NI itu N kurang 1, B. Seperti itu ya. Ini salah satu cara saya untuk menghafal jumlah barisan atau suku ke N pada barisan aritmetika. Selesai ya. Kalau kita mau coba cari manual pasti jawabannya sama. Coba kita coba manual ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, kan tambah-tambah 3 ya. Suku ke-7, suku ke-8, suku ke-9. Oh, ada yang salah ya. Tambah 3, tambah 3. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Harusnya 32 ya. Sorry, 32 ya. Salah. Sorry. Jumlahnya 32. Nah, jadi 5 tambah 27, 32. Sorry, tadi salah. 27 tambah 5, 32. Ini secara manual. Dengan secara rumus, ternyata hasilnya sama. Seperti itu ya. Jadi sebaiknya untuk angka-angka yang besar mending pakai rumus. Lalu ada tadi istilah kedua, deret. Deret itu disuruh jumlah. Jadi saya tuliskan ulang. 5 tambah 8 tambah 11 tambah 13 dan seterusnya. Kita disuruh jumlahkan. Tentukanlah jumlah 10 suku pertamanya, atau kita ambil yang sama dengan pertanyaan ini ya. Nah, jumlah 10 suku pertama. Kalau tadi kan pakai UN A tambah N kurang 1B. Ini kalau disuruh mencari sukunya, suku ke-10, suku ke berapa. Kalau mencari jumlah, ada istilah jumlah, maka ini harus pakai rumus yang berbeda, namanya rumus deret. Rumusnya itu ini Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Sebenarnya ini berasal dari rumus Gauss di kelas 7 pernah dibahas ya. Nah,
Ini rumusnya. Biasa orang menyingkat rumus ini kan, rumusnya seperti ini ya, A tambah N. Bagaimana contohnya ya? Misalnya kita disuruh jumlahkan 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kalau menggunakan cara Gauss, nah ini kalau cara biasa ya, tunggu. Cara biasa 15 jumlahnya. Kita mau cek. Kalau menurut caranya ini, kita jumlahkan awal dengan akhir. Berapa jumlahnya? 6 ya. Jadi di sini, ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5 per 2. N-nya 5. Sukunya ada 5. Terus awal tambah akhir 6. 6 bagi 2, 3. Jadi 3 kali 5, 15. Boleh juga 5 kali 6, 30 bagi 2, 15. Jadi sama. Inilah yang disebut rumusnya. Cuma, kalau kita tidak punya suku terakhirnya, kita tidak tahu ini 5, di sini kan tidak ada ujungnya. Nah, jadi kita harus menggabungkan rumus ini dengan rumus UN yang ini, A tambah N kurang 1B. Makanya orang sering buat rumus UNISN ini jadi versi lain yang sama. Jadi kita simpulkan seperti ini rumusnya. Nah, 2A tambah N kurang 1B. Kenapa 2A? Karena ini ada A. Kemudian dari rumus UN tadi ada lagi A tambah N kurang 1B. Jadi sudah jadi 2A. Nah, ini rumusnya. Sehingga kalau kita disuruh mencari 5 tambah 8 tambah 11 tambah 13 dan seterusnya, kalau pakai ini jadi gampang. Nah, kita bisa dapat nanti hasilnya S10. S itu sum, SUM ya, jumlah. Jadi 10 per 2, N-nya tadi 2 di soal yang tadi ya. Nah ini, A-nya 5, B-nya 3, N-nya 10. Nah ingat ya, kita masukkan. Nah, jadi N-nya 10, A-nya 5, N-nya 10, B-nya 3. Ya, jadi seperti ini. Jadi 10 bagi 2, 5. Kalau tidak bisa dibagi, biasanya tetap tulis dulu 10 per 2. Terus ini 2 kali 5, 10. Terus 10 kurang 1, 9. Kali 3, 27. Jadi ini 5 kali 37. Nanti dapatnya 185 jawabannya ya. Kalau kita mau coba secara manual jumlahkan, pasti hasilnya 185. Jadi ini penjelasannya, mungkin saya ulangi ya penjelasannya supaya lebih kesimpulannya. Jadi untuk barisan aritmetika ya, ini pakai rumus UN at UN sama dengan ini, harus kalian tulis di buku tulis supaya ingat ya. Barisan UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Nah, ciri-ciri pertanyaannya ini, carilah suku ke berapa, suku ke ini mencari suku ke N. Kalau deret, rumusnya SN. Jadi ini pakai SN, N per 2 A tambah UN. Ini model pertamanya. Kalau mau dimodifikasi, N per 2, 2A tambah N kurang 1B. Ini kesimpulannya ya. SN ini boleh pilih pakai salah satu. Cuma kalau mau yang sesuai dengan soal, biasanya yang bawah. Jadi ini rumusnya untuk aritmetika. Apa itu A? A itu adalah suku pertama atau suku awal. Nah, atau suku awal. U1. Apa itu B? B itu bedanya
suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Apa itu N? Banyaknya suku. Apa yang ditanyakan di soal biasanya, misalnya berapakah jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya 10. Contoh soalnya ya. Jadi kita selalu butuh 3 ini sebelum mengerjakan ya. Kita selalu butuh A, B, dan N. Contoh. Kasih contoh. Tentukan suku ke-20 dari barisan. Nah, kalau ada tentukan-tentukan ini berarti pakai UN. 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, kalau pakai rumus tadi, kita bisa langsung jawab. Cari dulu A-nya. A-nya berapa? Suku awalnya 10. Bedanya berapa? Kurangkan suku kedua dengan suku pertama. 5. N-nya berapa? Yang ditanyakan suku ke-20. N-nya 20. Jadi UN A tambah N kurang 1 B. Jadi U20 sama dengan 10 tambah N-nya 10 kurang 1 kali bedanya. 20 kurang 1, sorry. 20 kurang 1, bedanya 5. Jadi 10 tambah 19 kali 5. Jadi 10 tambah 19 kali 5, 95. Jadi jawabannya 105. Nah, jadi suku ke-20-nya atau urutan angka ke-20-nya adalah 105. Ya, bagaimana kalau SN-nya? Nah, ini boleh ya, gampang. Bagaimana kalau SN-nya? Contohnya, tentukanlah jumlah 20 suku pertama dari barisan yang tadi saja mungkin ya, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, kita disuruh cari SN ini, cari deret. Jadi kita akan pakai dulu A-nya 5 ya, B-nya 10 kurang 5 tetap 5, N-nya 20. Nah, karena yang ditanya 20 suku pertama. Oke, tadi juga seperti itu. So, tadi mulai dari 10 ya. Ini mulai dari 5, enggak apa-apa. Oke. Diubah sedikit tidak masalah. Oke, kita langsung pakai rumus SN N per 2 2A tambah N kurang 1B. Ini rumusnya, perlu dicatat ini. Nah, ini N per 2 2A tambah N kurang 1B. Nah, ini kan belum ada suku terakhirnya, jadi kita tidak bisa pakai rumus yang pertama. S20 berarti 20 per 2 dalam kurung 2 kali 5 tambah N kurang 1. N-nya kan 20 ya. 20 kurang 1, 19 kali B-nya 5. 20 bagi 2, 10. 2 kali 5, 10. 19 kali 5 tadi 95 ya. Jadi 10 kali, ini kali di tengahnya ini, 105. Jadi 1050 ya. Nah, jadi nanti bisa dicari seperti itu. Kira-kira seperti itulah simpelnya untuk barisan dan deret aritmetika. Jadi ada dua rumus, rumus UN dan SN yang harus dihafal. Oke, seperti itu ya. Oke, saya rasa itu cukup untuk pengantar awalnya. Sebenarnya masih ada soal-soal ceritanya, tapi nanti dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih.